Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bakal punya opsi tambahan di lini pertahanan setelah salah satu bintang kasta teratas Liga Jepang, Riku Matsuda menyatakan minatnya untuk bela skuad Garuda. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal jalani partai sengit di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah lolos ke putaran ketiga. Tergabung di grup C, anak asuh Shin Tae-yong tersebut bakal berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain serta Cina. Keenam tim tersebut, termasuk Timnas Indonesia, akan bersaing memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 serta 2 tiket lolos ke putaran keempat kualifikasi. Bakal hadapi lawan-lawan tangguh, pelatih Shin Tae-yong pun harus mempersiapkan skuad dengan matang. Salah satunya dengan mencari para pemain diaspora tambahan dari kompetisi Eropa untuk menambah kualitas Timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, ada 2 nama pemain keturunan Eropa yang dikabarkan masuk sebagai kandidat naturalisasi baru Timnas. Mereka adalah Kevin Dix serta Ula Romeni, 2 bintang tersebut saat ini tengah tampil di kasta teratas Eropa. Selain 2 nama di atas, sejatinya masih ada beberapa pemain keturunan lain yang bisa menjadi opsi buat Timnas Indonesia. Salah satunya adalah Riku Matsuda, bek berpengalaman di kasta teratas Liga Jepang ini layak dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk memperkuat barisan pertahanan. Dalam salah satu wawancaranya saat mengunjungi Jakarta pada Sabtu, 27 Juli 2024, lalu, pemain dari Gamba Osaka ini mengaku sangat ingin memperkuat Timnas Indonesia. Jika melihat dari rekam jejak karirnya, Riku Matsuda memang cukup layak mendapat kesempatan tampil membela Timnas Indonesia. Melansir dari laman Transfermarkt, tercatat Riku Matsuda sudah 9 musim bermain di ajang J-League atau kasta teratas Liga Jepang. Secara keseluruhan, pemain 33 tahun ini sudah bermain dalam 216 pertandingan J-League dengan torehan 6 gol serta 15 assist. Sedangkan di musim ini, dirinya yang baru pulih dari cedera mampu tampil dalam 10 pertandingan buat Gamba Osaka dan membawa tim bertengger di urutan ketiga klasemen J-League. Saat masih memperkuat Cerezo Osaka, tim rival dari Gamba Osaka, dirinya bahkan sukses menjuarai masing-masing 1 trofi J-League Cup, Emperor Cup serta Japanese Super Cup. Berbekal pengalaman tampil di kasta teratas Liga Jepang hingga raih gelar juara, kehadiran Riku Matsuda mungkin bisa jadi tambahan tenaga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui skuad Garuda menghadapi tantangan rumit saat berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ada 3 masalah rumit yang harus diatasi pelatih asal Korea Selatan itu. Timnas Indonesia masuk grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat disebut sebagai grup neraka karena 3 negara adalah langganan Piala Dunia yang meliputi Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang 4 kali lolos ke babak 16 besar dalam 7 kali partisipasinya di Piala Dunia. Australia 2 kali melaju ke per-8 final selama 6 kali bermain di putaran final. Sementara, Arab Saudi sekali menembus 16 besar Piala Dunia dari 6 kali pengalamannya di Piala Dunia. Dari 18 peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dibagi ke 3 grup, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos ke putaran final. Tim peringkat ketiga dan keempat bakal bermain lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tim posisi kelima dan keenam bakal tersingkir. Apa sebenarnya 3 kerumitan yang dihadapi Timnas Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Tak satu pun dari kami yang menganggap ini mudah. Tapi, menurutku semuanya berjalan baik. Jepang dan Australia berada di puncak, dan jika 4 tim di bawahnya saling bertarung, peluang akan terbuka, kata Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan, Chosun. Shin Tae-yong menggarisbawahi 3 kerumitan yang mengadang Timnas Indonesia. Kualifikasi ini adalah perpaduan kompleks antara stamina para pemain tim nasional, perbedaan waktu para pemain yang melakukan perjalanan dari Eropa, dan juga soal penerbangan. Pelatih harus mempertimbangkan segalanya.
Sebuah rencana harus dibuat sesuai dengan kenyataan, imbuhnya. 6 tim di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan disebar ke 2 grup. Masing-masing juara grup bakal mendapatkan tiket ke putaran final. Sedangkan peringkat kedua akan diadu di putaran kelima. Pemenang putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal bergabung dalam playoff antar konfederasi untuk memperebutkan 2 tempat tersisa di putaran final. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Jepang dan Australia menjadi 2 kesebelasan dengan peluang paling besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong dalam YouTube Lee Kyung-kyu. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi saling mengalahkan, itu akan bagus. Jujur, di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ucap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bicara soal persiapan jelang 2 laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Anak asuh Shin Tae-yong bakal membuka petualangannya di putaran ketiga pada September 2024. Timnas Indonesia bakal bertandang lebih dahulu ke markas Arab Saudi pada Kamis, 5 September 2024. 5 hari berselang, barulah Timnas Indonesia bakal menjamu Australia. PSSI bakal menunjuk Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya sebagai kandang Timnas Indonesia saat jumpa Australia. Saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar, kompetisi Liga Domestik, termasuk Liga 1 Indonesia sudah bergulir. Karena itu, Shin Tae-yong mengaku bahwa persiapan jangka panjang tidak akan memungkinkan untuk Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan bakal memulai persiapan pada 2 September 2024. Ya seperti kita tahu ya, maksudnya, kita tidak bisa kumpul atau kita bisa mengadakan TC selain FIFA Matchday, ucap Shin Tae-yong kepada awak media, Kamis, 25 Juli 2024. Jadi pastinya kita akan berkumpul tanggal 2 September, itu FIFA Matchday, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Singkatnya persiapan membuat Shin Tae-yong bicara soal kondisi pemain Timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Korea Selatan berharap para pemainnya dalam kondisi baik bersama klubnya masing-masing. Saat ini para pemain sedang latihan di tim masing-masing juga, ujar Shin Tae-yong. Dan sedang kondisinya sedang baik-baik semua, tutur pelatih berusia 53 tahun tersebut. Rizky Ridho dan kawan-kawan melangkah ke ronde ketiga usai keluar sebagai runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lolos dengan koleksi 10 poin, tertinggal 8 poin dari Irak. Pada 2 pertandingan terakhir di grup F, Timnas Indonesia mencatatkan 1 kekalahan dan sekali kemenangan. Timnas Indonesia dibekuk 0-2 oleh Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. Kemudian, sukses menaklukkan Filipina dengan skor 2-0 di SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024. Sementara itu, jadwal Liga 1 turut menyesuaikan dengan agenda Timnas Indonesia.